DJ Haruna Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memakan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang barokah. Amin. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Simak video dari Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur sendiri, yaitu untuk menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisi tentang pengantar umum. Yang kedua yaitu bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat yaitu penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat imperatif. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya cara mengajukan pembuatan kartu SIM dan lain-lain. Jenis teks yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Apakah sudah paham teman-teman? Kalau sudah, kita lanjut. Hai teman-teman, nama aku Lala. Lala ditemani dengan teman Lala akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah yang pertama yaitu kalimat imperatif, adalah kalimat yang mengandung perintah. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif, kalimat yang berisi perintah. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan
waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan, misalnya setelah ini, kemudian, lalu, dan lain-lain. Kriteria adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Partisipan manusia, yaitu mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan terakhir yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Halo semuanya, kali ini aku mau bikin kopi janji jiwa. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini langkah pertama, aku iris dulu gula merahnya seperti ini. Sebenarnya lebih bagus itu kalian bisa menggunakan gula aren. Gula aren itu teksturnya lebih gelap gitu daripada gula merah. Kalau misalnya kalian nggak ada gula merah atau gula aren, kalian boleh coba menggunakan gula pasir atau gula putih. Ini aku iris seperti ini supaya gampang dilarutkan. Nah, nanti ini aku larutin menggunakan air panas, atau teman-teman juga bisa melarutkannya itu direbus gitu. Ini aku iris sampai selesai. Nah, kemudian ini gula merahnya yang sudah aku iris, aku tuangkan ke dalam mangkuk yang udah aku sediain. Ini pelan-pelan aku masukin. Oke, aku sisihkan. Dan ini aku menggunakan bubuk kopi kapal api. Nah teman-teman, ini aku pakai yang enggak ada gulanya. Nah ini aku pakai 4 sendok makan. Oke, setelah itu ini udah aku siapin panci dan aku tuang air di dalam panci kurang lebih 200 ml. Dan aku rebus kopinya ke dalam panci ini. Aku aduk dulu. Nah, kemudian ini kopinya kita rebus sampai mendidih. Nah, setelah seperti ini nih, kayak gini, keluar kayak gini, ini tanda-tandanya sudah mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih kayak gini, aku aduk dulu sebentar. Kemudian aku matikan kompornya dan aku tuang ke dalam gelas kopi yang sudah aku rebus. Nah, ini gula merah yang udah aku larutin. Maaf teman-teman, aku nggak videoin pas aku lagi ngelarutin gulanya. Aku sisihkan dulu. Kemudian aku mau saring kopinya, kopi kapal api yang aku seduh, supaya nggak ada ampasnya gitu. Sebenarnya ampasnya sudah ngendep gitu, cuman aku saring aja biar nggak ada ampas gitu nanti. Oke, ini es batunya aku sisihkan dulu.
Oops, sorry, aku rapi-rapi dulu. Nah, ini aku masukkan gula merah yang sudah aku cairkan ini ke dalam gelas. Kurang lebih aku masukin gulanya itu 7 sendok makan, teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh lebih sih, boleh lebih atau boleh dikurangi sesuai takaran gelasnya, atau sesuai selera kalian sih. Ada juga kan yang nggak suka manis, ya dikit aja. Kemudian aku tuangkan es batunya ke dalam gelas. Setelah itu aku masukkan susu full cream. Ini aku pakai susu ultra yang full cream. Kita tuang pelan-pelan ya, teman-teman. Oke. Sudah. Kemudian aku tuangkan kopi kapal api yang sudah aku saring tadi. Sebenarnya kalian boleh pakai kopi yang lain seperti kayak Nescafe gitu. Itu bagi kalian yang suka pahit, kalian boleh pakai Nescafe. Nah, ini aku pakainya kapal api. Tada, ini dia kopi ala-ala yang lagi ngehits. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, cepetan ya, klik tombol. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila kalian kurang memahami materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa bertanya langsung lewat WA pribadi atau telepon langsung. Oke, jangan lupa kalau di rumah selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakan makanan yang bergizi, selalu sering mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Oke, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan berguna untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.